Ya itulah ya, kita harus hati-hati selama berada di jalan. Itu yang ada palang perlintasannya tertutup padahal ya. Iya. Bagaimana kalau misalkan banyak sekali ya di sepanjang perlintasan kereta itu ada perlintasan yang tidak ada palang pintunya, itu akan lebih bahaya lagi. Betul, apalagi kalau menyaksikan videonya tadi begitu ya, ini kita ikut deg-degan dan Betul. adegannya seperti di film ya gitu ya. Untung Rangga sigap langsung menyelamatkan si kakek gitu ya. Jadi Ya semoga saja bisa dicontoh ya oleh semoga petugas yang bisa lain. dicontoh untuk petugas yang lain ya. Semoga nextnya banyak Rangga-Rangga yang lain ya. Amin. Baik. Kita ke informasi lain, saudara, soal SEA Games 2023 yang dihelat di Kamboja ini hampir usai dan persaingan rebut juara umum sengit terjadi di antara negara-negara peserta. Tidak terkecuali Kamboja sebagai tuan rumah penyelenggara. Ya, tapi sayang banget karena Kamboja saking ngototnya pengen sukses combo, baik sebagai penyelenggara juga perolehan medali emas diduga melakukan sejumlah kecurangan. Ulasannya ada di diskusi berikut bersama Jati Dharma. Gak kerasa, SEA Games 2023 Kamboja ini bentar lagi selesai. Banyak sekali berita baik yang dibawa oleh kontingen Indonesia untuk kita. Salah satunya soal perolehan medali emas yang berhasil mencapai target nih. Wah, luar biasa. Bahkan para atlet kebanggaan Indonesia ini berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebanyak 69 medali emas. Wah, luar biasa ya. Atlet-atlet kebanggaan Indonesia. Tapi selain berita yang baik-baik, ada juga nih kabar buruk, kabar yang nggak mengenakan yang menimpa kontingen Indonesia. Seperti misalnya soal isu kecurangan yang diterima oleh para atlet. Ada juga nih sejumlah infrastruktur yang membuat rasanya banyak atlet yang akhirnya tidak nyaman ya untuk menjalani SEA Games kali ini. Tapi kok bisa kejadian ya? Bukannya harusnya sudah dipersiapkan semuanya? Kita diskusi yuk. Pecah telur. Ya, Kamboja akhirnya menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di tahun 2023. Lama juga loh menanti selama 58 tahun. Karena sebenarnya punya kans yang sama dengan negara ASEAN yang lain. Kamboja ini pada tahun 1965 sempat juga dipercaya sebagai penyelenggara SEA Games. Tapi saat itu situasi politiknya tidak memungkinkan. Jadi akhirnya SEA Games dialihkan ke negara lain. Malaysia waktu itu. Nah, bicara soal SEA Games, kontingen Indonesia, kontingen kebanggaan kita bersama ini ternyata memiliki tugas yang sangat berat loh, karena diberikan target untuk memperoleh 69 medali emas oleh Presiden Jokowi. Wah, berat juga ya, tapi ternyata tercapai. Pencapaian target Indonesia di SEA Games 2023 untuk mengoleksi 69 medali emas itu terjadi di hari Minggu kemarin. Medali emas ke-69 dipersembahkan oleh perenang Janis Rosalita Supriyanto dari cabang olahraga fin swimming putri 200 meter surface. Rasa syukur pun disampaikan oleh Chef the Mission tim Indonesia di SEA Games 2023, Lexindo Hakim. Kami bersyukur hari ini tim Indonesia sudah memenuhi target Presiden Joko Widodo dengan mendulang 69 emas di SEA Games 2023 Kamboja. Alhamdulillah ini sudah melampaui perolehan emas SEA Games 2021 Vietnam, ditambah dengan sisa 2 hari dan final dari beberapa cabur. Mantap, aduh bangga banget deh sama atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang berhasil meraih medali emas. Gak cuma emas ya, medali perak ataupun perunggu semuanya membanggakan. Nah, tapi nih ada kabar yang tidak mengenakan dari Kamboja. Karena informasinya soal penyelenggaraan nih, pemerintah Kamboja ini banyak banget dihujat oleh netizen. Kayak gini nih komentar para netizen ketika menemukan kekurangan dari penyelenggaraan SEA Games 2023 di Kamboja. Pasti udah banyak yang tahu kan soal kekurangan penyelenggaraan ini. Biar lebih enak lagi kita samain yuk persepsinya. Ini ada beberapa kekurangan yang kami himpun. Yang ini terjadi di upacara pembukaan SEA Games 2023. Saat itu, bendera Indonesia merah putih yang dibawa oleh penari terpasang terbalik. Ruang ganti timnas U22 juga disorot karena dianggap kurang layak. Salah satunya, timnas Indonesia ini hanya disediakan bangku plastik. Sementara ruang ganti tim tuan rumah Kamboja bisa dikatakan
cukup mewah. Ada lagi nih, penyempatan medali yang mengandalkan sorot lampu mobil di cabang olahraga atletik nomor 20 km jalan cepat. Atau dalam keadaan gelap gulita tanpa adanya lampu sama sekali saat upacara pengalungan medali di cabang olahraga tenis ganda campuran. Nah, itu beberapa isu-isu kekurangan ataupun juga hal-hal tidak mengenakan yang terjadi dan menimpa kontingen Indonesia. Apa respon pemerintah Indonesia? Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa memang ya namanya baru mau berkembang. Jadi untuk menghandle untuk event sedemikian besar masih harus ada yang dievaluasi. Jadi memang dari segi persiapan harus banyak ditingkatkan. Oke, harus dimaklumi kalau kata Mas Menteri. Tapi kalau soal isu kecurangan itu gimana dong? Kecurangan-kecurangan yang dicatat seperti di cabang bulu tangkis. Kamboja diduga menggunakan pemain asal Cina, Zhou Meng, pada final beregu campuran. Ada lagi, Timnas Esports Indonesia diduga dicurangi saat berlaga di final melawan Singapura. Timnas Singapura menggunakan bug abuse yang membuat Timnas Indonesia kalah. Namun setelah protes panjang, Timnas Indonesia akhirnya diputuskan mendapatkan medali emas dan berbagi podium juara dengan Singapura. Dan masih ada sejumlah isu kecurangan yang lainnya. Apa respon kontingen Indonesia? Lexindo Hakim, Save the Mission kontingen Indonesia menyatakan bahwa saya percaya kita juga memerhatikan dan menjunjung sportivitas, respek, persahabatan, solidaritas dalam olahraga. Kalau soal kecurangan, saya pastikan ketika memang ada hal-hal yang bisa dibuktikan, tentunya federasi terkait yang merasa ada indikasi harus segera bergerak. Kami terbuka akan laporan fakta tertulis dari lapangan, bukan katanya-katanya. Sangat disayangkan ya terjadi seperti ini, tapi sebenarnya lazim nggak ya kecurangan demi kecurangan terjadi? Kita bicara SEA Games dengan diikuti hanya 10-11 negara di Asia Tenggara, yang saya alami, saya sering lihat adalah memang kecurangan-kecurangan itu sering terjadi, apalagi itu biasa dilakukan oleh tuan rumah biasanya. Seperti yang kita sedang lihat di Kamboja saat ini, itu juga terjadi ketika waktu SEA Games 2017 di Malaysia, beberapa kali memang Malaysia juga melakukan kecurangan, baik terhadap Indonesia maupun kepada tim lain. Hanya Indonesia waktu itu, Thailand, bahkan media-media Thailand juga merilis kecurangan yang dialami oleh kontingen mereka di bola voli putri, kemudian juga ada di senam artistik. Ya, itu memang sekarang terjadi. Dan di 2019 pun di Filipina juga ada beberapa masalah lah. Seperti contohnya waktu itu penjemputan terhadap kontingen dari Myanmar yang sampai harus menunggu 10 jam di bandara, sehingga ketika mereka mau memulai aktivitas di sana mereka sudah terlanjur lelah sehingga akhirnya tidak jadi latihan, besoknya sudah harus bertanding, dan juga dialami oleh kontingen Timor Leste waktu itu. Oke, tapi kita tetap harus memperjuangkan hak kita dong. Tapi gimana caranya ya? Nanti protes ya, entah protes langsung di tempat atau akhirnya federasi atau PB-nya mengirimkan surat baik kepada pengurus besarnya olahraga itu di federasi olahraga itu di Asia atau di ASEAN, sehingga ada laporan yang masuk tentang adanya dugaan kecurangan. Itu yang pertama bisa dilakukan oleh ofisial. Yang bisa dilakukan berikutnya adalah kita nih sebagai media itu juga bisa membantu lewat pemberitaan-pemberitaan. Kenapa saya bilang itu ya seperti yang saya bilang tadi, waktu Thailand merasa dirugikan di 2017, mereka tidak ragu untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan akhirnya ketika kita juga menghadapi kecurangan, kita tahu nih nggak cuma kita yang dicurangi. Oh, Thailand juga mengalami. Jadi pemberitaan-pemberitaan itu kan menjadi tekanan buat istilahnya tuan rumahnya. Tuan rumahnya waktu itu seperti Malaysia akhirnya tekan sampai harus minta maaf. Miris juga ya kalau peristiwa seperti ini terjadi dalam olahraga. Padahal kita tahu ya, olahraga itu identik dengan kata sportivitas. Jadi harusnya nggak ada tuh ceritanya yang namanya curang-curang. Yang ada itu taktik dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Ya kan? Kalau soal ketidaksiapan penyelenggaraan, oke lah. Kalau boleh pinjam kata orang bijak, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi bukan berarti tidak bisa dipersiapkan dengan baik kan?
Oke, semoga ini bisa jadi pelajaran untuk semuanya. Tidak hanya Kamboja, tapi juga negara-negara ASEAN lainnya ketika nanti mendapat giliran sebagai penyelenggara SEA Games di tahun-tahun mendatang. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.